Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dian Dinstianti. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa saling berbagi dengan seluruh kerendahan hati. Hari ini kita akan membahas tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia terkait dari Hari Raya Idul Adha ini. Apa saja itu? Kita simak setelah intro berikut. Sebelum kita lanjut dengan tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia, terlebih dahulu saya minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya bagi yang belum dan share ke seluruh media sosial yang kalian punyai. Saya tunggu juga komentar-komentar positifnya untuk perkembangan dari channel saya ini. Saya tunggu ya. Terima kasih teman-teman. Oke, hari ini kita akan membahas tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia terkait Hari Raya Idul Adha. Seperti kita tahu, Hari Raya Idul Adha ini kan juga disebut dengan Hari Raya Idul Kurban, yang bertepatan dengan juga Hari Raya Haji. Jadi di sini kita ada penyembelihan hewan kurban yang akan kita bagikan kepada fakir miskin atau juga kepada seluruh masyarakat. Jadi di sini kita belajar untuk berbagi, berkorban dan berbagi. Oke, ini adalah beberapa tradisi unik yang ada di Indonesia seperti yang saya kutip dari kompas.com. Ada 7 tradisi unik yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, gamelan sekaten. Jadi ini adalah tradisi yang ada di Jawa Tengah. Kita tahu sendiri ya, kalau gamelan itu juga lebih ke Jawa Tengah ya. Di situ ada pemukulan gamelan ya, yang ditandain dengan ensemble musik gamelan yang biasanya dilakukan setelah sholat Id. Jadi setelah sholat Id itu ada tabuh-tabuhan dari gamelan. Itu kalau di Jawa Tengah seperti itu. Kemudian yang kedua, kaul dan abdaul. Nah, ini dari Maluku, dari kota Ambon. Nah, di sini ini unik. Jadi ada 3 ekor kambing yang nantinya akan dikorbankan, tetapi sebelum dikorbankan itu dia akan digendong layaknya anak bayi, diarak dari alun-alun ke masjid di mana dia akan dikorbankan. Nah, di situ juga diiringi dengan sholawat dan juga takbir. Yang ketiga, itu adalah manten sapi. Ini tradisi dari daerah Pasuruan, Jawa Timur. Ini gak kalah menariknya juga. Jadi di sini ada sapi-sapi jantan itu didandanin secantik mungkin, semenarik mungkin. Kemudian dikalungkan, dikasih kalung bunga 7 rupa, dikasih sorban dan juga dikasih kain kafan. Kain kafan ini selain untuk membungkus jenazah, kita tahunya kan kain kafan untuk membungkus jenazah saja, tapi ternyata di sini adalah perlambang kesucian bagi yang berkorban. Setelah cantik seperti itu, maka si sapi ini diaraklah menuju ke masjid dan diserahkan kepada panitia kurban. Jadi seperti itu tradisinya kalau di daerah Pasuruan. Jadi nggak serta-merta ini sapi saya untuk dikurbankan, tidak seperti itu, tapi harus dandanin dulu, dikasihkan kalung bunga seperti inilah ya, melepas pahlawan gitu kan. Nah, itu seperti itulah kalau di Pasuruan. Kemudian yang keempat, itu tradisi toron. Toron itu turun. Kalau di Madura, ini adalah tradisi dari Madura. Tradisi toron ini adalah di mana orang-orang Madura yang ada di luar Madura itu pulang ke kampungnya. Jadi turun, semua itu akan turun ke Madura. Jadi berkumpul dengan keluarga. Memang kalau di Madura ini
Hari Raya Idul Adha itu merupakan hari raya yang sangat meriah dibandingkan dengan Idul Fitri. Tapi kalau di tempat saya memang lebih ke Idul Fitrinya. Tapi kalau di Madura ini tradisi untuk berkumpul dengan keluarga yang sangat erat sekali adalah di Idul Adhanya. Begitu. Yang kelima, apitan. Ini dari Semarang ya. Jadi di sini apitan ini mengarak gunung hasil-hasil panen itu diarak, kemudian didoakan untuk keberkahan, baru dibagikan. Itu tradisinya. Jadi di hari raya Idul Adha setelah sholat ada tradisi ini kalau di sana. Jadi hasil bumi ini akan diarak mengelilingi kota Semarang di situ. Seperti itu. Kemudian yang hampir sama dengan ini adalah grebek gunungan di Jogja. Tapi kalau bedanya grebek gunungan ini sama apitan tadi, kalau apitan itu kan diaraknya kan ke mengelilingi kota ya. Tapi kalau seandainya grebek gunungan ini dari keraton ke masjid. Nah, nanti di masjid inilah yang istilahnya berebut untuk mengambil hasil dari panen ini. Seperti itu. Tapi emang seru sekali sih kalau saya lihat ya, mau sampai ada yang naik dan segala macam itu kalau waktu grebek gunungannya yang Jogja ini. Yang terakhir, ini yang beda dari yang lain lah istilahnya begitu. Yang ketujuh adalah mepe kasur dari Banyuwangi. Jadi tradisi ini adalah mepe itu adalah menjemur. Mepe itu bahasa Jawa, itu menjemur. Mepe kasur, kasur ya kasur tempat tidur. Jadi menjemur tempat tidur. Jadi kalau masyarakat Banyuwangi itu akan menyambut bulan Zulhijjah, mereka itu akan beramai-ramai untuk menjemur kasurnya di depan rumah. Kemudian mereka akan memukul-mukul kasurnya. Di situ adalah perlambang untuk menolak bala. Tapi kadang kita juga mikir ya, apa hubungannya ya Idul Adha sama kasur gitu kan. Tetapi memang budaya mereka seperti itu. Jadi mereka percaya bahwa bulan Zulhijjah itu bulan yang bagus. Jadi mereka berusaha untuk menyambutnya dengan sesuatu hal yang baik. Jadi jangan sampai ada bala atau sakit di bulan itu. Nah, itulah makanya mereka keluarkan semuanya, dibersihkan semua dan akan memulai sesuatu hal yang baru. Jadi seperti itulah. Jadi mungkin itu saja tradisi-tradisi yang ada di Indonesia yang dirangkum oleh kompas.com. Mungkin ada tradisi-tradisi yang menarik lagi yang ada di kampung kalian. Bisa kalian share di komen. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Oke, demikian saja dari saya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.